berjumpa lagi untuk video yang kedua. Ya, masih sama, kita akan melakukan eksperimen. Ya, kita akan melakukan analisis data kelas eksperimen dan kontrol untuk skripsi dengan SPSS. Pada video yang pertama, kita sudah mempraktikkan cara melakukan analisis deskriptif. Kemudian untuk video kali ini, kita akan mempraktikkan cara melakukan uji normalitas. Ya, sebelumnya kita perlu memahami konsep dasar dalam uji normalitas. Ya, jadi konsep dasar uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Ya, ini adalah tujuan dari dilakukannya uji normalitas. Kemudian pada poin yang kedua, data normal merupakan syarat mutlak, yaitu syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik. Ya, jadi dalam hal ini adalah uji paired sample t-test dan uji independent sample t-test. Ya. Ketika data penelitian normal, maka kita boleh melakukan uji ini. Namun ketika data penelitian tidak normal, maka alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti uji paired sample t-test adalah uji Wilcoxon. Sedangkan untuk uji independent sample t-test, penggantinya adalah uji Mann-Whitney. Kemudian di poin yang ketiga, dalam statistik parametrik itu ada dua macam uji normalitas yang sering dipakai, yaitu uji Kolmogorov, ya, Kolmogorov-Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Ya, ini merupakan konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum kita beranjak ke analisis atau ke uji normalitas. Ya, baik, kita langsung mulai saja langkah-langkah analisis data untuk uji normalitas. Pertama, seperti biasa, saya buka untuk program SPSS terlebih dahulu. Ini kemudian dari program SPSS ini saya klik variable view. Di sini agak berbeda bagaimana kita memberikan nama untuk variabel, sebagaimana pada waktu kita melakukan input dalam analisis statistik deskriptif. Dimana untuk nama yang pertama di sini saya akan tuliskan hasil. Untuk label saya beri label hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Kemudian pada desimal saya beri 0. Selanjutnya pada bagian name saya tuliskan kelas. Kemudian pada bagian label saya tuliskan kelas juga. Kemudian pada bagian values untuk variabel kelas ya, saya klik di
sini ya, maka akan muncul petak dialog values label ya. Kita ketikkan 1 karena di sini ada 4 data, yaitu pretest eksperimen, post test eksperimen, pretest control, dan post test control. Maka di sini nanti kita akan membuat 4 pengkodean data. 1 untuk kode pretest, eksperimen, seperti ini. Kemudian saya klik add, ini. Kemudian kode 2 untuk post test eksperimen, eksperimen deep learning ya. Ya, saya ulang lagi. Kita menuju ke values, kemudian klik sebelah kanan, dan kita muncul nanti value labels ya. Kemudian karena kita punya 4 data eksperimen ya, ada kelas ya, karena ada 4 data tadi ya, yaitu pretest eksperimen, post test eksperimen, pretest control, dan post test control. Maka kita akan membuat 4 pengkodean data ya. 1 untuk kode pretest, eksperimen deep learning ya, DL. Saya klik add. Kemudian kode 2 untuk post test eksperimen deep learning ya. Ketiga untuk pretest control, konvensional. Kemudian klik add. Kemudian keempat, post test control, konvensional. Ya baik, di sini sudah ada 4 pengkodean data untuk masing-masing kelas. Selanjutnya saya pilih OK. Pada bagian desimal saya ganti menjadi 0. Untuk pilihan yang lain biarkan tetap default, kita tidak berubah apapun. Jadi tadi yang kita beri identifikasi adalah nama, desimal, label, dan values.
Selanjutnya saya klik data view. Sini sudah ada dua nama variabel, yaitu variabel hasil belajar siswa dan kelas. Selanjutnya kita masuk ke data Excel, data penelitian, untuk kita beri pengkodaan data juga. Ini adalah data hasil belajar siswa. Kita beri kode 1 untuk pretest ya. Tulisan 1 di situ. Pretest eksperimen. Dua. Tiga. Dan 4. Ya. Seperti tadi kita membuat 4 pengkodean data. Untuk hasil belajar siswa kita input seperti ini caranya. Ya, kita copy dulu semua ya, di pretest eksperimen ya. Ya. Setelah kita sudah keblok semua, kemudian kita copy, kemudian kita ke SPSS tadi ya. Kemudian kita copy ke hasil. Untuk kelas saya kopikan pengkodean data untuk kelas eksperimen. Ini kodenya adalah 1. Kemudian kita masukkan untuk data post test eksperimen. Kita kopikan. Di bawah atau setelah data hasil belajar pretest eksperimen. Ya. Kemudian nanti di sini kita kasih kode 2. Ya, kita manual aja biar lebih mudah. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil belajar pada kelas kontrol. Bagian pretest kita blok ban copy, masukkan ke SPSS nya di bawah tadi ya, melanjutkan. Kemudian kita paste, kemudian kita kasih kode 3.
kode 3 ya. Kemudian yang terakhir adalah data post test class control. Kodenya adalah 4. Ya, baik, sudah terinput semua data hasil belajar siswa dan data kelas beserta pengkodeannya. Selanjutnya kita save dulu. Ya, saya simpan di dokumen aja ya. Saya beri nama data normalitas. Baik, selanjutnya save. Selanjutnya saya pilih menu analyze, kemudian saya pilih deskriptif statistik, kemudian saya pilih explore ya. Muncul kotak dialog ya pada variabel hasil beasiswa, dipindahkan ke kolom dependent list. Untuk kelas saya pindahkan ke kolom factor list. Selanjutnya saya pilih plot, lalu pilih normality plot with test. Artinya kita akan melakukan uji normalitas dengan metode tertentu ya. Kemudian saya pilih continue, kemudian saya pilih OK. Kita tunggu proses dulu. Oke, di sini ada beberapa output SPSS. Kita hanya perlu melihat fokus pada test normality, test of normality. Ya, ini adalah output test of normality. Dari output ini kita akan dapat melihat apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi ini cara melakukan uji normalitas.